Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, teknik sampling adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dalam mengambil sampel ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan populasi terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, kita harus mencari informasi atau sumber data yang berkaitan dengan populasi yang akan kita teliti. Yang ketiga, kita harus menentukan atau memilih sampel yang representatif atau sampel yang mirip dengan populasi yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya keempat atau yang terakhir, kita harus memilih kita harus menentukan berapa sampel yang akan kita gunakan. Selanjutnya, dalam penarikan sampel ada 2 metode besar. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non probability sampling. Pada probability sampling itu ada 5 jenis. Yang pertama ada sampel acak sederhana. Nah, sampel acak sederhana ini memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Nah, biasanya dilakukan secara undian. Selanjutnya yaitu ada sampel acak sistematis. Nah, sampel acak sistematis itu cara pengambilannya menggunakan perhitungan interval. Terus yang ketiga ada sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Nah, pada sampel acak berstrata ini kita harus mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu seperti itu. Terus lanjut yang keempat ada sampel acak berdasarkan area. Jadi kita mengambil sebuah sampel tersebut berdasarkan suatu area tertentu atau sebuah kelompok. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ada sampel acak bertingkat. Nah, pada sampel acak bertingkat kita harus mengambil sebuah sampel tersebut berdasarkan suatu tingkatan, contoh tingkat kecamatan, desa, dan lain-lain. Next pembahasan yaitu kita akan membahas tentang non-probability sampling. Nah, pada non-probability sampling juga ada 5 jenis. Nah, 5 jenis tersebut yang pertama yaitu purposive sampling. Nah, pada purposive sampling dalam menentukan sebuah sampel tersebut kita menggunakan 2 kriteria. Yang pertama yaitu inklusi dan yang kedua ada eksklusi. Nah, inklusi yaitu sampel yang diambil berdasarkan tujuan penelitian, sedangkan eksklusi yaitu lebih khusus. Jadi ketika orang tersebut masuk pada kriteria inklusi, maka pada eksklusi ini tidak boleh. Jadi harus orang yang inklusi tersebut dikeluarkan dari populasi penelitian tersebut. Selanjutnya ada snowball sampling. Nah, pada snowball sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan wawancara. Nah, untuk menentukan untuk melanjutkan kepada sampel berikutnya itu mencari informasi dari orang pertama atau sampel pertama. Yang ketiga ada accident sampling. Nah, yaitu sampel yang diambil secara tidak sengaja atau sewaktu itu langsung mengambil sampling tersebut. Yang keempat ada kuota sampling. Nah, kuota sampling yaitu di mana peneliti tersebut menentukan banyaknya sampel yang akan diambil, jadi akan lebih mudah untuk digunakan kuota sampling tersebut. Nah, yang terakhir pembahasan kita ada
teknik sampel jenuh. Nah, teknik sampel jenuh ini semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kan tapi dengan catatan bahwa anggota populasi tersebut, anggota populasi tersebut kurang dari 30 orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.